PT PAL Indonesia sedang membangun 2 kapal LPD atau Landing Platform Dock untuk Angkatan Laut Filipina, dan progres pembangunannya berjalan sesuai jadwal atau tahapan milestones yang sudah disepakati bersama antara kedua pihak. Buat para pencinta kapal perang, siap-siap bangga. Kalau kita ngomongin soal kebanggaan industri pertahanan Indonesia, nggak mungkin rasanya melewatkan nama besar PT PAL Surabaya. Perusahaan ini ibarat galangan kebanggaan bangsa, yang karyanya bukan cuma gagah di atas kertas, tapi juga benar-benar mengarungi samudra. Dan salah satu karya andalannya yang bikin para pencinta kapal perang tersenyum bangga, sampai dada sedikit mengembang tapi tetap sopan, adalah LPD, alias Landing Platform Dock. Sekilas kedengarannya kayak nama perangkat elektronik ya, tapi jangan salah. Ini bukan LPD Bluetooth speaker, ini kapal perang beneran. LPD ini bisa dibilang multi-talentnya dunia maritim. Bisa bawa pasukan, K5, kendaraan tempur, helikopter, sampai kapal kecil di dalamnya. Jadi kalau LPD itu manusia, mungkin dia udah ikut semua lomba 17-an dan menang semua. Coba! Nah, di Indonesia, kapal ini dikenal dengan nama Kelas Makassar. Ada 4 unit yang udah jadi jagoan di armada TNI AL. KRI Makassar 590, KRI Surabaya 591, KRI Banjarmasin 592, dan KRI Banda Aceh 593. Masing-masing kapal ini punya ukuran yang, ya buat parkir di rumah, udah pasti RT bakal marah besar. Panjangnya 122 meter, lebarnya 22 meter, dan beratnya bisa sampai 7.300 ton. Di dalam raksasa laut ini isinya luar biasa. Bayangin aja, dia bisa angkut 500 sampai 600 personil, 15 sampai 20 kendaraan tempur, 2 helikopter, dan bahkan 2 sampai 4 kapal kecil di dalam perutnya. Jadi bisa dibilang ini kapal yang bawa kapal, Inception versi maritim. Sekarang fungsi LPD ini bukan cuma buat perang. Justru yang paling kerasnya itu saat ada bencana besar. Kapal ini bisa jadi rumah sakit terapung, tempat evakuasi, sampai pengangkut logistik ke daerah terpencil. Jadi kalau LPD datang ke daerah bencana, itu kayak malaikat logistik turun dari laut. Hehehe. Nah, tapi yang menarik teman-teman, bukan cuma Indonesia yang kagum sama kemampuan kapal ini. Negara tetangga kita, Filipina, juga jatuh hati. Mereka sampai beli 2 unit LPD buatan PT PAL, yaitu BRP Tarlac 601 dan BRP Davao del Sur 602. Dan 2 kapal ini bukan kapal pajangan, mereka aktif banget ikut misi-misi penting. Mulai dari operasi tempur melawan pemberontak dan teroris di Filipina Selatan, sampai misi diplomasi ke Rusia. Bayangin aja, kapal buatan Indonesia bisa sandar di Vladivostok, di Rusia, di musim dingin pula. Waktu itu kalau kapal itu bisa ngomong, mungkin dia bakal bilang, "Halo Rusia, aku buatan Indonesia nih, nggak kalah kuat kan sama buatan Eropa?" Hehehe. Nah, perjalanan mereka ke Vladivostok itu bukan sekedar jalan-jalan, tapi bagian dari misi naval diplomacy, semacam diplomasi lewat kekuatan laut. Dan di situ, performa LPD buatan PT PAL benar-benar diuji habis-habisan. Lautnya ganas, cuacanya ekstrem, tapi kapal ini tetap melaju gagah tanpa rewel. Dan hasilnya, Filipina puas banget. Sampai akhirnya pada 24 Juni 2022, mereka resmi memesan 2 kapal LPD lagi dari PT PAL. Kontraknya ditandatangani langsung di Manila, dan upacara itu disaksikan pejabat pertahanan dari kedua negara. Naval News bahkan menulis artikel dengan nada bangga. Philippines procures 2 more LPD from Indonesia's PT PAL. Waduh, gimana nggak bangga coba? Kapal bikinan anak bangsa sampai masuk media internasional. Sekarang, kabar terbarunya, ini yang bikin makin keren. PT PAL memastikan semua proses pembangunan kapal baru Filipina itu berjalan sesuai rencana. Mereka aktif berkomunikasi, transparan, dan disiplin banget soal kualitas. Jadi nggak ada tuh drama kapalnya molor atau spesifikasinya berubah di tengah jalan. PT PAL bahkan menegaskan lewat Instagram resminya tanggal 9 Oktober 2025 bahwa semua pekerjaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai standar mutu yang disepakati. Hehehe. Bahasanya udah kayak dosen pas sidang skripsi, tegas tapi elegan. Dampak dari kerjasama ini nggak main-main teman-teman. Keberhasilan PT PAL menembus pasar ekspor
Apalagi untuk produk strategis seperti kapal perang, itu bukan cuma soal bisnis, tapi soal kehormatan nasional. Bayangin aja, negara lain percaya sama kemampuan industri pertahanan kita. Berarti mereka yakin, wah, anak bangsa Indonesia ini bukan kaleng-kaleng. Apalagi di dunia perkapalan militer, kepercayaan itu nggak bisa dibeli pakai uang, tapi didapat lewat reputasi dan kinerja nyata. Kalau kapalnya jelek, nggak tahan badai atau gampang rewel, wah, itu bisa langsung jadi bahan gosip internasional. Tapi nyatanya, kapal buatan PT PAL malah bikin kagum dan dipercaya untuk proyek lanjutan. Itu artinya Indonesia bukan cuma jadi pembeli alutsista, tapi sudah naik kelas jadi produsen dan mitra strategis. Dan dampak dominonya luar biasa. Kepercayaan Filipina ini bikin negara lain mulai melirik. Kalau Filipina aja percaya, berarti kualitasnya emang oke nih. Bisa jadi nanti Vietnam, Malaysia, bahkan negara di Timur Tengah pun ikut antri. Kalau itu terjadi, bayangin aja berapa besar dampaknya buat ekonomi, lapangan kerja, dan gengsi Indonesia di dunia pertahanan global. Selain itu, kerjasama ini juga membuka transfer teknologi dan pengalaman. Para insinyur muda dari PT PAL bisa belajar lebih dalam soal kebutuhan militer luar negeri, standar internasional, dan sistem kerja antar angkatan laut. Ibaratnya, setiap proyek ekspor itu kayak kuliah lapangan internasional buat dunia galangan kapal kita. Dan yang paling menarik nih, lewat kerjasama kayak gini, hubungan diplomatik Indonesia dan Filipina juga ikut makin erat. Indonesia-Filipina bukan cuma sekedar jual beli, tapi juga kerjasama jangka panjang dalam bidang pelatihan, logistik, dan pemeliharaan kapal. Jadi hubungan kedua negara bukan cuma di atas kertas, tapi benar-benar terasa di lautan. Bayangkan nanti di masa depan kapal buatan Indonesia dan Filipina berlayar berdampingan dalam latihan gabungan. Kapalnya mungkin akan saling lirik kayak bilang, bro, kita sama-sama buatan PT PAL nih, mantap nggak? Itulah bukti kalau diplomasi maritim itu nggak melulu soal senjata dan strategi perang, tapi juga soal membangun kepercayaan dan kebanggaan bersama. Dan semua itu bermula dari satu hal yang sederhana tapi luar biasa, yaitu keyakinan bahwa Indonesia bisa bikin kapal perang kelas dunia. Nah, yang menarik sekarang adalah PT PAL nggak mau berhenti di Filipina aja. Mereka sudah mulai menatap pasar global yang jauh lebih besar, dari Timur Tengah sampai Eropa. Ibarat pemain bola, PT PAL ini udah bukan lagi main di liga lokal, tapi udah mulai naik ke liga internasional. Beberapa negara di kawasan Timur Tengah bahkan disebut-sebut mulai melirik produk PT PAL. Wajar aja, karena negara-negara di sana punya kebutuhan besar untuk kapal logistik militer dan amfibi, apalagi yang bisa diandalkan di cuaca ekstrim panas maupun badai pasir. Dan PT PAL udah punya pengalaman bikin kapal yang tahan di Laut Cina Selatan, bahkan sanggup menembus badai musim dingin Rusia. Jadi kalau cuma disuruh melawan panas gurun, mungkin kapalnya bakal bilang, "Oh, ini mah anget-anget kuku." Selain itu, PT PAL juga mulai membuka peluang kerjasama dengan beberapa galangan kapal luar negeri. Tujuannya jelas, bukan cuma jual produk, tapi juga tukar ilmu, riset bareng, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri maritim Asia Tenggara. Kalau strategi ini berjalan, kita bisa jadi pemain utama, bukan cuma penonton, bukan cuma beli lisensi, tapi justru kita yang kasih lisensi ke negara lain. Wah, bayangin aja betapa bangganya kalau suatu hari nanti media internasional nulis berita, Middle Eastern Navy commissions Indonesian-built warships from PT PAL. Wah, itu bukan cuma headline, tapi sejarah baru buat dunia pertahanan Indonesia. Dan tentu aja, keberhasilan ini nggak datang begitu saja. PT PAL terus berinovasi di segala lini, dari desain kapal yang makin efisien, teknologi sistem navigasi modern, sampai pemakaian material ramah lingkungan. Mereka juga mulai melibatkan generasi muda dalam pengembangan proyek-proyek besar. Jadi kalau dulu kita lihat insinyur senior yang rambutnya udah mulai putih, sekarang mulai berdampingan sama anak muda yang rambutnya warna-warni, tapi otaknya encer.
Dan itu yang bikin suasana di PT PAL hidup banget. Inovasi ketemu pengalaman, semangat ketemu disiplin. Hasilnya apa? Produk yang bukan cuma kuat, tapi juga cerdas dan punya nilai strategis tinggi. Lebih dari itu, PT PAL juga jadi simbol kemandirian bangsa. Kita udah terlalu lama dikenal sebagai pembeli, sekarang waktunya dikenal sebagai pembuat. Dulu orang luar mungkin nanya, Indonesia bisa bikin kapal perang? Sekarang jawabannya bukan cuma bisa, tapi sudah dan diekspor. Dan hebatnya lagi, produk ini bukan cuma tentang besi dan baja, tapi tentang semangat, harga diri, dan kepercayaan diri bangsa. Karena di balik setiap baut yang dikencangkan, setiap las yang menyala, ada kerja keras ribuan tangan anak bangsa yang ingin bilang, kami juga bisa berdiri sejajar dengan dunia. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.